Sahabat Permata TV yang tercinta, satu lagi kami persembahkan sebuah karya terbaik dari Esa Mintarja, bercerita tentang kisah kehidupan rakyat Jawa di masa lampau, penuh dengan kesederhanaan, nilai-nilai luhur kemanusiaan, keprihatinan, pengkhianatan, ketakutan yang mencekam, kesabaran, kebijaksanaan, cita-cita yang mulia dan cinta anak manusia, diwarnai oleh ambisi-ambisi yang tak terkendali, kekerasan, perampasan hak-hak manusia secara paksa, sehingga kisah ini merupakan ramuan kisah terbaik yang akan memberikan hiburan yang bermanfaat, kepuasan, dan hikmah tiada taranya kepada panjenengan semuanya. Dengan judul Tanah Warisan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada seri yang ke-46. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Bramanti berkata terus, "Aku tidak akan merelakannya. Setiap sentuhan pada selembar daun, maka daun itu akan aku gugurkan. Dan setiap bekas kakinya akan aku cukil dan aku lempar ke gerojokan." Oh, terlalu kau Bramanti. Kau benar-benar kejam sekali. Sebenarnya kau tidak dapat berbuat begitu. Kenapa? Tanah itu adalah tanah peninggalan ayahku. Kenapa? Tidak, Bramanti. Kau keliru. Wajah Bramanti menjadi tegang. Oh, baiklah Bramanti. Kini kau sudah dewasa. Kau sudah cukup mempunyai pertimbangan atas baik dan buruk. Ketahuilah bahwa tanah itu sama sekali bukan tanah ayahmu, seperti yang kau sangka sampai sekarang. Meskipun hak atas tanah itu kemudian berada di tangan ayahmu, tetapi tanah itu adalah tanah Temang Candisari yang dahulu ayah Panggiring. Sepeninggalan ayahnya, datanglah ayahmu. Ruwito adalah laki-laki yang hanya pandai merayu. Tetapi salahku. Nyai Pruwito terjatuh di atas lututnya. Cepat Kitambi memeganginya. Tetapi tubuhnya sendiri telah menjadi gemetar dibakar oleh perasaannya. Tanpa dapat menahan perasaan lagi, sambil memegangi pundak Nyai Pruwito, Kitambi berkata lantang, "Terkutuklah laki-laki yang bernama Pruwito itu. Ia benar-benar hanya pandai merayu. Tetapi ibumu yang ditinggal mati muda itu pun tidak teguh iman. Sehingga akhirnya jatuhlah ia ke dalam dekapan setan itu. Kekayaan yang ditinggalkan oleh suaminya, Temang Candisari, ayah Panggiring, sedikit demi sedikit dilemparkannya ke lingkaran judi setelah ia berhasil merampas hak itu dan memindahkannya kepada dirinya sendiri." Kitambi berhenti sejenak, lalu katanya, "Alangkah bodohnya ibumu dan alangkah gilanya Pruwito itu." Suara Kitambi menjadi gemetar. "Bramanti, kalau kau tidak percaya, bertanyalah kepada orang tua-tua. Bertanya kepada setiap orang Candisari sebayaku. Bahkan yang ikut membunuh ayahmu sekarang masih ada yang tetap hidup. Bertanyalah kepada mereka, apa yang dilakukan ayahmu setelah menghabiskan segala harta milik ibumu yang lemah iman karena rayuan seorang laki-laki iblis.
Dan apakah yang pernah dilakukannya atas Panggiring, anak tirinya itu? Dengar Bramanti, dengar. Senja itu, kau terjatuh dari tangga. Kau masih kecil, namun barangkali kau masih ingat. Dengan penuh kasih seorang kakak, kau didukung oleh Panggiring masuk ke dalam rumah. Tetapi karena terkejut dan benturan pada kepalamu, maka kau pingsan. Ibumu lah yang menyuruh Panggiring menyusul ayahmu. Tetapi apa yang terjadi? Panggiring dipukuli habis-habisan. Diusirnya ia seperti anjing. Ternyata ayahmu yang sedang asik berjudi itu sama sekali tidak mau terganggu. Seandainya kau mati sama sekali, dan aku tahu pasti. Suara Kitambi merendah. Saat itulah Panggiring meninggalkan Kademangan ini. Nafas Kitambi menjadi terengah-engah, tetapi dadanya serasa menjadi lapang. Semua gejolak di dalam dadanya telah dimuntahkannya, dan bahkan kemudian ia berkata, "Nah, kau sudah mendengar semuanya. Sekarang terserah kepadamu. Apa yang kau lakukan atasku? Kalau kau menganggap aku telah memfitnah nama ayahmu, kau dapat menuntut, bahkan membunuh aku sama sekali." Dan saat itulah tubuh Nyai Pruwito menjadi lemah. Kini ia tidak dapat lagi bertahan pada lututnya. Perlahan-lahan ia tergulai jatuh di tangan Kitambi. Nyai Pruwito menjadi pingsan pula karenanya. Sementara itu, Bramanti berdiri dengan tubuh gemetar. Giginya terkatup rapat-rapat, namun dadanya serasa dilanda oleh angin pusaran yang tiada tara dahsyatnya. Gelombang perasaannya menjadi semakin gemuruh seperti perut gunung berapi yang hampir meledak. Selangkah ia maju mendekati ibunya, perlahan-lahan berlutut dan meraba tangan perempuan tua itu. Sejenak anak muda itu termenung, namun tiba-tiba ia tegak berdiri. Ditatapnya pematang yang tadi dilalui oleh Panggiring. Dengan serta-merta, ia pun meloncat berdiri dan melangkah menyusuri pematang itu dengan tergesa-gesa. "Bramanti! Bramanti!" teriak Kitambi, tetapi Bramanti tidak menyahut. "Hei, apakah kau sudah gila, hei?" Bramanti melangkah terus, semakin cepat dan semakin cepat. Dan suara Kitambi itu menggelepar seperti keluhan angin di pesisir, hilang tanpa bekas. Sedang Bramanti sama sekali tidak berpaling. Ia berjalan terus di atas pematang menyusul Panggiring. Tidak seorang pun yang mengerti apakah maksudnya. Orang-orang yang berada di pematang segera menyibak pula ketika Bramanti lewat, seperti mereka telah memberikan jalan kepada Panggiring. Namun kini mereka menjadi semakin ingin tahu apakah yang akan terjadi. Karena itu, maka setelah sejenak mereka saling berpandangan, maka satu demi satu mereka pun segera menyusul Bramanti pula. Kitambi melihat semua itu dengan dada yang bergelora. Seperti orang-orang lain, ia tidak tahu apakah yang akan dilakukan oleh Bramanti. Tetapi sudah terang bahwa ia tidak akan dapat meninggalkan Nyai Pruwito begitu saja di pematang sawah. Dengan demikian, maka betapa gelora melanda dinding dadanya. Namun Kitambi terpaksa menunggu, sehingga Nyai Pruwito yang pingsan itu menjadi sadar. Ketika perempuan itu mulai membuka matanya, setelah Kitambi menyeka keningnya dengan sejuknya air embun di daun padi, maka dengan sareh ia berkata,
Sudahlah Nyai, jangan kau risaukan lagi persoalan anak-anakmu. Mereka sudah dewasa dan mereka seharusnya sudah dapat melihat baik dan buruk, salah dan benar. Tetapi aku tidak pernah mengajarkannya, Kitambi. Jawab Nyai Prawito terputus-putus. Aku tidak pernah menunjukkan kepada anak-anakku apakah yang baik dan apakah yang buruk. Dan itu adalah pertanda betapa salahnya tingkah lakuku semasa mudaku. Jangan menyalahkan diri sendiri, desis Kitambi kemudian. Tetapi, marilah kita kembali. Kau perlu beristirahat. Kita akan menjadi semakin kedinginan di sini. Nyai Prawito mengangguk. Tetapi, tubuhku serasa sudah tidak bertulang lagi, Kitambi. Marilah, aku tolong. Kemudian dengan susah payah, Kitambi menolong Nyai Prawito berjalan menyusuri pematang. Sementara itu, langkah Bramanti menjadi semakin cepat. Sejenak ia ragu-ragu ketika ia sampai ke jalan yang membujur di tengah-tengah persawahan. Namun sejenak kemudian tanpa diminta salah seorang yang melihatnya ragu-ragu berkata kepadanya, "Kebetulan aku berada di sini ketika ia meloncati parit ini. Ia pergi ke timur." Bramanti memandangi orang itu sejenak. Mula-mula ia menjadi heran kenapa orang itu tanpa dimintanya telah memberitahukan kepadanya kemana Panggiring pergi. Apakah mereka memang menghendaki sesuatu akan terjadi? Ataukah mereka telah terlampau lama tidak melihat kekerasan terjadi di Kademangan ini? Atau maksud-maksud yang lain? Tetapi Bramanti tidak mau memikirkannya lagi. Ia pun segera melangkah ke arah timur menyusul langkah Panggiring. Dalam pada itu, orang-orang Candi Sari yang mengikutinya beriring-iringan pergi ke arah yang sama. Dengan wajah-wajah yang tegang mereka berjalan semakin cepat pula mengikuti langkah Bramanti. Dalam pada itu, orang-orang Candi Sari yang mengikutinya beriring-iringan pergi ke arah yang sama. Dengan wajah-wajah yang tegang mereka berjalan semakin cepat pula mengikuti langkah Bramanti. Tetapi sejenak langkah-langkah mereka tertegun. Langkah orang-orang Candi Sari dan langkah Bramanti yang berada agak jauh di hadapan iring-iringan itu. Lamat-lamat mereka mendengar tengara suara kentongan di kejauhan. Nada kentongan itulah yang membuat dada mereka berdebar-debar. Titir. Dan mereka menjadi semakin yakin ketika suara titir itu segera menjalar ke seluruh patisan di Kademangan Candi Sari. "Hei, kau dengar suara titir itu?" bertanya salah seorang pengawal kepada kawannya. "Iya, titir. Dan kau tahu apa artinya? Bahaya yang paling mengancam Kademangan." Tiba-tiba di antara mereka, yaitu Temunggul, menjadi gemetar. Terngiang kata-kata Ki Demang di Kademangan pagi tadi. Jika demikian maka suara titir itu adalah pertanda datangnya bahaya dari Padepokan Panembahan Sekar Jagad.
Dengan suara gemetar ia berkata kepada Ki Jogoboyo yang berada di antara mereka pula. Kita harus segera kembali. Wajah Ki Jogoboyo pun menjadi tegang. Iya, tetapi bagaimana dengan Bramanti? Ia sedang mengurusi keluarganya. Seharusnya ia mendengar suara Titir itu. Temunggul mengerutkan keningnya. Katanya, Panggiring sudah ada di sini, dan kini kita mendengar kentongan Titir. Apakah ada hubungannya antara kegagalan Panggiring membujuk keluarganya untuk mendapat tempat tinggal di Kademangan ini dengan suara Titir itu? Maksudmu bahwa Panggiring itu pula lah yang kini datang ke Kademangan dengan nama Panembahan Sekar Jagad? Temunggul mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun kemudian katanya, persetan, tetapi kita harus berada di Kademangan. Mungkin gardu-gardu yang hanya ditunggui oleh beberapa orang itu kini telah disapu bersih. Justru sebagian terbesar anak-anak muda yang tidak sedang bertugas lagi berada di sini. Ya, kau benar, sahut Ki Jogoboyo. Namun sebelum mereka mengambil keputusan, mereka melihat sesosok bayangan berlari-lari. Bramanti. Bagaimana dengan suara Titir itu? Bertanya Temunggul ketika Bramanti telah berada di lingkungan anak-anak muda yang kebingungan. Kita pergi ke Kademangan. Aku urungkan niatku untuk menemui Kakang Panggiring. Kita selesaikan dulu persoalan kita dengan Panembahan Sekar Jagad. Justru setelah usaha Panggiring gagal. Bramanti mengerutkan keningnya. Jawabnya, aku tidak tahu siapapun yang bernama Panembahan Sekar Jagad itu. Kita harus menyelesaikan. Bramanti tidak menunggu jawaban lagi. Segera ia berlari-lari menuju ke Kademangan. Menurut perhitungannya Panembahan Sekar Jagad pasti akan langsung menuju ke tempat itu. Karena ia tahu bahwa pusat penjagaan para pengawal itu berada di Kademangan itu. Para pengawal, anak-anak muda, dan bahkan orang tua-tua pun segera mengikutinya. Mereka sadar bahwa apabila benar Panembahan Sekar Jagad datang, maka Kademangan Candisari akan berada dalam kesulitan. Menurut beberapa orang, Panembahan Sekar Jagad adalah seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Bahkan 1-2 orang telah menambahkan keterangan bahwa Panembahan Sekar Jagad mempunyai aji Pancasona. Ia tidak akan dapat mati selama ia masih menyentuh tanah. Sambil berlari-lari Bramanti masih sempat berteriak, Temunggul, anak-anak muda seluruh Kademangan harus bersiap. Mereka harus membawa senjata mereka. Yang sempat membuat diharap membawa obor-obor dari jenis apapun juga. Tidak ada yang menjawab, namun dengus nafas mereka seakan-akan dengus nafas seekor harimau yang terluka. 1-2 orang sempat singgah ke rumah masing-masing untuk mengambil obor minyak jarak atau obor kecil dari biji-biji jarak kepiar atau obor belarak. Dalam pada itu, Ki Tambi yang sedang memapah Nyai Pruwito pun mendengar suara Titir itu pula, sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Titir itu? Bertanya Nyai Pruwito. Ki Tambi menjadi ragu-ragu sejenak, namun kemudian jawabnya, itu adalah suatu sikap hati-hati. Mungkin tidak ada apa-apa, namun mungkin anak-anak itu melihat sesuatu yang mereka curigai. Bukankah kentong Titir pertanda ada Rojopati? Maksud Nyai pembunuhan? Perempuan tua itu mengangguk.
Iya, tetapi kali ini kita di sini telah mempunyai semacam perjanjian. Kentong titir mempunyai arti tersendiri. Bahaya yang besar sedang mengancam Candi Sari. Nyai Pruwito itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun terasa tubuhnya memang agak gemetar. Kita pergi kemana? Bertanya perempuan itu kemudian. Aku ingin mengantarkan Nyai dahulu. Kemudian aku akan pergi ke Kademangan untuk melihat apakah yang datang itu benar-benar yang kita tunggu selama ini. Siapa? Panembahan Sekar Jagad. Oh, Panembahan Sekar Jagad. Perempuan itu menjadi tegang. Di mana Bramanti? Ia adalah salah seorang yang telah melawan Panembahan Sekar Jagad atau utusannya secara terbuka. Bramantilah yang akan mendapat perhatian khusus dari Panembahan Sekar Jagad itu. Ia harus bersembunyi. Ia harus bersembunyi. Ia akan dapat menjaga dirinya, Nyai. Anakmu adalah seorang anak muda yang luar biasa. Ilmunya telah meyakinkan seluruh isi Kademangan bahwa hanya anakmu lah yang akan dapat melawan Panembahan Sekar Jagad. Tetapi tidak seorang pun yang dapat meremehkan siapakah yang lebih unggul di antara mereka berdua. Seluruh Kademangan meletakkan harapan kepada Bramanti. Aku tidak peduli. Kademangan ini telah merampas kebahagiaanku. Kademangan ini pula lah yang telah menolak kehadiran Panggiring. Oh, dan sekarang Kademangan ini akan merampas Bramanti. Tidak, tidak. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Suamiku, Panggiring, dan sekarang Bramanti. Kitambi menjadi bingung menghadapi Nyai Pruwito yang kehilangan akal. Perempuan itu agaknya memang sudah tidak dapat diajak berbicara lagi. Baiklah Nyai, berkata Kitambi kemudian. Aku akan mencari Bramanti, tetapi sebaiknya Nyai pulang dahulu. Suara titir itu pun masih belum dapat kita pastikan artinya. Nyai Pruwito mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia berbisik. Apakah kentong itu ditujukan kepada Panggiring? Tidak, tentu tidak. Panggiring bukan seorang pengecut. Ia adalah laki-laki jantan. Kalau ia berkata pergi, maka ia pun akan pergi. Aku kira suara itu tidak ada sangkut pautnya lagi dengan Panggiring. Perempuan tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun lambat, namun mereka berdua akhirnya telah memasuki Patisan. Betapa gelisahnya Kitambi itu, namun ia masih mencoba untuk menahan diri. Dengan sareh ia memapah Nyai Pruwito naik ke pendopo, kemudian membawanya masuk ke rumahnya. Perlahan-lahan dilayaninya perempuan itu duduk di amben bambu di ruang tengah. Nyai, berkata Kitambi, aku langsung minta diri. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa di pedesaan ini. Nyai Pruwito mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, Kitambi, bawa anakku pulang. Bawa Bramanti kembali kepadaku. Aku menyesali sekali bahwa aku telah mengatakan keadaannya yang sebenarnya. Kitambi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun telah mengatakannya pula. Jauh lebih banyak dari yang dikatakan oleh Nyai Pruwito. Tetapi Kitambi tidak mempunyai banyak waktu.
Sambil melangkah, ia menjawab, "Aku akan membawa Bramanti pulang. Tunggulah dengan tenang di sini, Nyai." Sejenak kemudian Kitambi telah melangkahi telundak pintu. Setelah menutup pintu itu kembali, maka ia pun langsung menghambur ke halaman dan berlari-lari ke Katumangan. Belum lagi ia melampaui gardu pertama, ia telah melihat kesibukan yang luar biasa. Anak-anak muda di gardu itu telah berdiri berderet-deret di pinggir jalan dengan senjata telanjang. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Kitambi. "Panembahan Sekar Jagad telah datang." "Panembahan Sekar Jagad sendiri? Kami belum melihatnya sendiri." Kitambi mengerutkan keningnya. Kemudian ia berkata, "Panembahan Sekar Jagad hanya satu. Seandainya Panembahan Sekar Jagad benar-benar orang yang tidak terkalahkan, namun anak buahnya adalah orang-orang yang berdaging lunak seperti kalian, ujung-ujung senjata kalian tidak akan mengulang untuk kedua kalinya. Sedang Panembahan Sekar Jagad sendiri, serahkan kepada Bramanti." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. Namun mereka sudah bukan anak-anak muda Candisari beberapa saat yang lalu. Kini mereka bertekad untuk mempertahankan kampung halaman mereka sampai kemampuan yang penghabisan. "Inilah saatnya," berkata Kitambi. "Kalian tidak dapat lagi tidur bermalas-malasan atau memanjakan diri kalian sendiri. Kalian harus berhadapan dengan kenyataan bahwa pada suatu saat kalian harus bersikap terhadap tanah ini." Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepala mereka. "Hati-hatilah," pesan Kitambi yang kemudian segera melangkah dengan tergesa-gesa meninggalkan gardu itu. Semakin dekat dengan Katumangan, Kitambi merasakan bahwa suasana memang menjadi semakin panas. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi hampir setiap laki-laki telah keluar dari rumahnya dengan senjata di tangan. Ketika Kitambi sampai ke tikungan terakhir, maka langkahnya terhenti. Ia melihat sekelompok anak-anak muda berdiri di sebelah menyebelah jalan. Beberapa orang di antara mereka berada di dalam pagar batu. "Hei, kenapa kalian berada di sini? Di depan itu adalah Laskar Panembahan Sekar Jagad," jawab salah seorang dari mereka. "Heh?" Kitambi terkejut. "Mereka sudah berada di Katumangan?" "Iya, sebagian dari mereka berada di halaman, sebagian yang lain berada di luar." "Apakah kau melihat Bramanti?" "Bramanti berada di halaman itu pula." "Jadi, maksudmu Bramanti tidak mengadakan perlawanan?" "Bukan begitu. Mereka sedang berbicara. Panembahan Sekar Jagad mempunyai beberapa tuntutan." "Apakah Bramanti hanya seorang diri?" "Tidak. Temunggul, Ki Jogoboyo, dan hampir semua pengawal berada di sana. Mereka telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, dan kami pun hanya menunggu perintah. Kami berada di luar kepungan Laskar Panembahan Sekar Jagad. Tugas kami adalah memecahkan kepungan itu dari luar." "Apakah hanya kalian sajalah yang berada di sini?" "Iya, tetapi di setiap jalan yang menuju ke Katumangan telah dipersiapkan sekelompok pasukan. Kami akan menyerang dari segala arah apabila pertempuran terjadi. Sedang di dalam kepungan terdapat para pengawal yang dipimpin oleh Bramanti." Dada Kitambi menjadi berdebar-debar. Ia ingin masuk ke halaman Katumangan,
supaya ia dapat melihat perkembangan keadaan. Tetapi apakah ia dapat menerobos kepungan yang dilakukan oleh orang-orang Panembahan Sekar Jagad? Karena itu, maka ia pun bertanya pula, apakah kepungan itu terlampau rapat? Kami tidak tahu pasti. Mungkin kepungan itu tidak tertembus sama sekali. Tetapi Kitambi bukan orang yang mudah berputus asa. Maka katanya, aku akan mencari celah-celah yang dapat aku susupi. Aku tidak yakin bahwa lingkaran kepungan itu sedemikian rapatnya sampai ke rumpun-rumpun bambu di kebun belakang atau sampai ke pinggir parit di bawah pohon cangkring. Anak-anak muda itu tidak menyahut, tetapi kepala mereka terangguk-angguk. Dengan hati-hati Kitambi pun melangkah maju, tetapi ia kini tidak melalui lorong yang langsung menuju ke Regol Kademangan. Dicarinya jalan lewat jalur-jalur setapak di kebun-kebun di sekitar Kademangan menuju ke halaman belakang yang rimbun. Kitambi itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Panembahan Sekar Jagad mempunyai kecakapan khusus sehingga anak-anak muda Candisari menganggap bahwa halaman Kademangan memang sudah terkepung rapat. Bahkan orang-orang di halaman itu pun pasti menyangka bahwa kepungan ini tidak terputus. Katanya di dalam hati, aku kira mereka pasti sudah mengadakan gelar sandi, berkeliaran di sekitar Kademangan, sehingga membuat kesan seolah-olah laskar mereka cukup banyak dan berhasil mengepung Kademangan. Namun Kitambi yang pernah melakukan petualangan sampai ke pesisir utara itu masih mampu mencari celah-celah yang dapat dilaluinya. Sambil merunduk-runduk dan menahan pernafasannya, Kitambi menjadi semakin dekat. Diseberangi sebuah parit kecil, kemudian berlindung di belakang gelapnya bayangan daun cangkring yang rimbun. Perlahan-lahan ia maju, setapak demi setapak, sehingga akhirnya ia sampai ke dinding belakang Kademangan. Jalan ini terbuka, desisnya. Namun, dinding bagian belakang ini agak tinggi. Kitambi itu pun kemudian mencoba untuk memanjat. Dengan serta-merta ia pun segera meloncat masuk. Tetapi begitu kakinya menjejak tanah, dua ujung tombak telah melekat di dadanya. Hei, lihat! Aku Tambi, desisnya. Oh, mata tombak itu pun kemudian merunduk. Kitambi, maaf, aku tidak dapat segera mengenal. Bagus, kalian menjadi kian tangkas, desis Kitambi. Kemudian katanya, di mana Bramanti? Di halaman. Apakah Panembahan Sekar Jagad berada di halaman pula? Iya, jawab salah seorang dari keduanya. Kitambi mengerutkan keningnya. Dipandanginya kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Ternyata bahwa di kebun belakang Kademangan itu telah penuh dengan para pengawal. Hampir pada setiap batang pohon bersandar anak-anak muda yang bersenjata telanjang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Tanah Warisan pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.